Rishi Sunak ya yang menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru, dan bagaimana fenomena ini muncul, Mas, analisisnya. Silakan, Mas Yanwar. Ya, baik, makasih Mas Ahmad Nur Hidayat. Tadi sebetulnya udah banyak dibahas oleh Pak Fadil juga ya, sama Mas Nur Hidayat juga tadi infografisnya. Jadi intinya sih gini sih, kalau menurut saya Perdana Menteri kemarin yang 43 hari itu sebetulnya dia menginginkan defisit diperbesar, ya kan? Artinya uang beredar ditambah lewat defisit dan belanja yang agresif dari pemerintah. Jadi dia ingin menggairahkan ekonomi lewat quantitative easing sebetulnya dengan bank sentralnya. Nah, kalau kita lihat statementnya Bank of England, itu memang dia mau quantitative easing. Cuman kayaknya ada sedikit mismatch gitu ya antara Bank of England dan pemerintah gitu. Jadi dalam artian berbeda sekali dengan model yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2008 gitu ya. 2008 kan usulan quantitative easing itu datangnya dari the Fed, dari Ben Bernanke gitu ya. Jadi Ben Bernanke yang mengusulkan ada quantitative easing, kemudian terjadi pergantian pemerintahan gitu ya. Pergantian pemerintahan, kemudian pemerintahnya defisit karena meningkatnya klaim dana pengangguran. Nah, kalau si Perdana Menteri Liz yang sebelumnya, dia kan populis gitu, dalam artian bahwa dia ingin menanggung yang sebetulnya bahasa di kita gitu. Dia ibaratnya mau menanggung kenaikan energi gitu ya, mau menanggung kenaikan energi. Nah, menanggung kenaikan energi ini nggak populer buat kaum monetaris. Ya, jadi artinya buat kaum monetaris kan bahwa itu yang akan merasakan uang beredarnya itu lebih dihilir di konsumen akhir. Kalau yang populer di kaum monetaris ini misalnya kayak di Amerika Serikat, quantitative easing tahun 2008 yang dimulai sama TARP gitu ya, teks yang pertama kali ya TARP. Itu kan akan masuk berputar lagi ke pasar keuangan. Ya, financial industry. Uang beredarnya akan berputar ke pasar keuangan, pemerintahnya akan melakukan defisit fiskal. Defisit fiskalnya menyelamatkan defisit dana pengangguran. Defisit dana pengangguran juga karena naik klaim gitu ya. Jadi karena kalau dia naik klaim bahwa kemudian akan terjadilah kenaikan harga di pasar keuangan. Ya, jadi uang beredar identik dengan utilisasi aset di pasar keuangan. Nah, kalau ini kan belanjanya langsung ke hilir gitu ya, dalam artian bahwa dia ingin melakukan melakukan subsidi harga energi, terutama gas di Inggris yang sudah naik tinggi. Makanya kenaikan Rishi Sunak sendiri kan tidak setuju dengan program populis sebelumnya. Bahkan sinyal pertama yang dia kirimkan bahwa dia akan membangkitkan kepercayaan pasar. Jadi kata-katanya kan kepercayaan pasar tentang stabilitas di jantung pemerintahan yang dikatakan oleh Pak Ahmad Nur Hidayat tadi. Artinya di belanjanya, bukan persoalan tidak melakukan quantitative easing. Ya kan, tapi belanjanya. Ini udah disoroti oleh partai oposisi di parlemen. Ya kan? Jadi oposisi mengatakan bahwa Rishi Sunak ini akan memotong belanja sosial ya kan di masyarakat. Makanya partai oposisinya pun mengangkat isu tentang skandal pajak dia, keluarga dia. Ya kan? Jadi dia ini kan profilingnya sebetulnya betul dia minoritas, tapi dia bukan minoritas sembarangan juga. Jadi di Oxford dia ngambil political economy yang isinya adalah yang kemudian menjadi orang-orang politik di Inggris lah. Jadi artinya kalau dari sisi minum vitamin N2, nekat dan networking, ya Rishi Sunak ini ada nekatnya, ada networkingnya. Jadi networkingnya memang udah networking di kelompok darah biru politik Inggris, meskipun dia darah hitam, gitu dalam artian minoritas. Tapi dia berada dalam sekolah yang memang isinya adalah elit-elit politik Inggris. Ya, jadi dan jangan dilupakan juga ini parlementer. Dia dipilih oleh parlemen. Terutama kan parlemen yang menang partai konservatif, dia milih siapa ya pasti dia akan jadi PM. Gitu ya. Jadi artinya bahwa kemudian dua calon PM lain mundur pun tak bisa dipungkiri karena Rishi Sunak tuh kalau di kita tuh pusat gempa juga gitu. Untuk dalam kondisi krisis seperti ini,
ya politik butuh dana dan sebagainya, hanya dia yang punya uang gitu. Itu nggak bisa dilupakan juga gitu, bahwa ini pun disindir oleh partai oposisi. Ini kan karena persoalan pragmatisme juga partai konservatif gitu ya. Jadi yang dikritik itu adalah profil kaya istrinya tapi ngutang pajak ya. Kemudian kedua adalah memotong belanja sosial. Tapi kalau buat orang-orang capital market, pasar keuangan, profil dia menjanjikan. Karena dia latar belakangnya mengelola hedge fund. Jadi ini sebetulnya menurut saya persis dengan ketika Timothy Geithner diangkat menjadi Menteri Keuangan di Amerika Serikat. Jadi Timothy Geithner adalah orang Bank Sentral New York gitu ya, jadi kepala BI-nya New York gitu, yang memang banyak terlibat dalam proses quantitative easing, tapi dia juga orang yang inline di market. Jadi artinya Menteri Keuangan tapi bergaya monetaris, tapi bisa mendukung yang namanya quantitative easing yang diinginkan pemerintah. Nah, di market dibacanya Rishi Sunak ini persis kayak orang melihat Timothy Geithner. Gitu ya. Jadi artinya bahwa kalau orang monetaris kebayanglah gitu bahwa dia akan melakukan operasi-operasi sifatnya quantitative easing, hedge fund, mengembalikan kepercayaan, mengembalikan yield surat utang pemerintah Inggris, sponsor link gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini menurut saya yang akan disasar, dan mungkin kelihatannya karena juga Inggris keluar dari yang Brexit tadi, keluar dari Uni Eropa, sebetulnya dan Uni Eropanya lagi krisis lagi masalahnya gitu ya. Jadi artinya bahwa dia mengalami persoalan yang sama. Tapi gini Mas, saya ada baca datanya Bank of International Settlement ya. Jadi tahun 2020 itu the Fed itu melakukan quantitative easing yang sangat besar untuk pandemi COVID. Nah, dari risetnya Bank of International Settlement, over liquidity dari QE US dollar yang diberikan the Fed untuk pandemi di 2020 itu ternyata banyak masuk ke simpanan US dollar di perbankan Eropa. Ya, jadi kalau kita baca dari situ, ya, bahwa melemahnya euro itu, menurut pemahaman saya, itu memang sudah setting untuk cetak uang euro itu sendiri. Jadi bayangin aja gitu ya, ketika US dollar yang datangnya dari quantitative easing, gitu ya. Kalau saya ada di laptop saya yang lain gitu ya. Jadi itu masuknya tuh hampir 60%-an itu quantitative easing yang 2020 itu ke perbankan Eropa. Kalau quantitative easing yang 2008, 2011 kan banyak masuknya ke Brazil, ke Indonesia gitu. Jadi ke five fragile country itu gitu ya, yang kemudian kena dampak pelemahan nilai tukar di 2013. Tapi yang 2020 itu banyak masuknya ke perbankan Eropa. Jadi saya pernah hitung kalau masuknya di 1,3 ketika ke masuknya di US dollar, simpan US dollar di perbankan Eropa, nilai euronya 1,3. Begitu nilai euronya melemah, maka dia printing money euro itu sendiri. Nah, dalam kondisi kayak gini, ya sindikasi antara the Fed dengan Euro Central Bank, karena dia keluar Brexit, BOE itu sebetulnya dalam semesta yang terpisah, tidak bisa bareng dengan ECB. Gitu ya. Jadi artinya bahwa dalam kondisi kayak gini memang Inggris berat gitu. Jadi kalau Tony Blair mengatakan bahwa keluar dari Brexit itu salah, ya memang iya gitu, skala Eropa yang segitu gede karena gabung dengan skala Inggris yang segede gitu, dan ada skala Amerika yang lebih gede lagi, ya dia menjadi small giant gitu. Dia giant tapi small gitu dalam sudut pandang uang beredar. Ya. Nah, tapi nggak bisa dilupakan Mas, kata orang kalau mau jadi bankers sekolahnya ke Inggris, kembali ke networking tadi, ya kan? Tapi kalau mau jadi orang capital market, sekolahnya ke Amerika. Nah, Sunak ini mewakili keduanya, gitu. Jadi dia adalah gengnya bankers dan dia juga gengnya hedge fund, ya karena MBA-nya di Stanford gitu. Jadi kacamata ini nggak bisa dilepasin Mas, gitu. Jadi di mana-mana tuh yang namanya nepotisme itu ya terjadi gitu. Jadi artinya bahwa Sunak ini adalah punya chemistry bankers gitu.
Kan kata orang gitu, kalau mau jadi banker sekolahnya ke Inggris gitu. Tapi kalau mau jadi capital market ke Amerika, dia punya dua-duanya. Dan dari sisi bankers nggak bisa dilupakan gitu, bahwa di SWIFT orang kalau mau transfer dari Amerika, Amerika menggunakan pound sterling untuk dia mengarbitrase transfer ke euro dan mengarbitrase transfer ke yuan. Begitu juga yuan. Nah, itu ya. Jadi dari yuan untuk ke US dollar itu akan melalui pound sterling. Itu 63% lalu lintas di SWIFT itu melalui pound sterling. Jadi sebetulnya nggak bisa kita pungkiri Inggris ini adalah sahabat dekatnya Amerika Serikat. Jadi si Sunak ini nggak bisa juga kita pungkiri bahwa ini profil yang mungkin juga disenangi oleh Amerika. Ya, karena Amerika ini kan selalu kebijakannya melalui kebijakan monetaris gitu. Beda sama Cina yang kebijakan sektoral gitu. Dia kan kebijakannya monetaris. Itu satu. Kedua, saya ngelihat gini, jangan anggap remeh India, gitu ya. Karena India ini luar biasa, Mas. India ini profilnya persis seperti Cina ketika kita krisis energi di tahun 2003 sampai 2006. Cina misalnya, setelah dia kehajar oleh harga minyak dan sebagainya, dia agresif melakukan impor batu bara untuk gasifikasi dia. Bukan dia nggak punya batu baranya banyak. Ya, termasuk mengimpor dari kita. Ternyata dia gasifikasi dan sebagainya. Profil ini juga ada di India gitu. Jadi India ini resilience itu tinggi sekali dalam pandemi ini, menjadi negara yang agresif belanja sebetulnya. Ini kita bicara India, negara Indianya nih. Jadi India ini rajin belanja amoniak. Ya kan? Amoniak ini termasuk kalau kita lihat misalnya BUMN pupuk kita labanya luar biasa tahun ini. Itu karena banyak dibeli India itu. Amoniak. Jadi kalau kita mau kembali lagi ke isu kedaulatan pangan dalam artian pupuk kenapa jadi mahal, ya kenapa dikasih kuota sama Departemen Perdagangan untuk ekspor ke India, tapi itu isu lain lah. Tapi intinya adalah ya India itu banyak membeli amoniak. Ya kan, dia banyak membeli amoniak. India juga banyak membeli hal-hal yang terkait dengan ketahanan pangan dia, terutama beras dan sebagainya, dan energi alternatif. Oke. Dan jangan dilupakan, mertuanya Sunak bukan orang sembarangan di India. Dia termasuk 9 naganya India lah gitu. Kalau di kita dia termasuk walaupun bukan orang yang dekat dengan Perdana Menteri yang sekarang ya. Jadi, tapi bahwa mertua dia itu orang yang juga oligarkinya India. Ya, oligarkinya India. Dan kalau menurut saya sebetulnya Amerika dan sekutunya ini gitu ya, untuk mengalahkan Cina, dia harus bersekutu sebetulnya dengan India. Nah, India ini kan tipikalnya lucu kayak kita, negara yang berisiknya juga kayak kita, gitu. Jadi artinya antara saya dengan Mas Nur Hidayat bisa kadang-kadang teman, kadang-kadang enggak, gitu kan? India juga kayak gitu. Jadi artinya yang berisiknya nggak karuan. Beda dengan Cina gitu ya, bahwa misalnya isu Hu Jintao sama Xiaoping ya Hu Jintao disuruh keluar ya keluar aja gitu. Tidak terjadi keberisikan yang jadi panggung politik. India ini kan jadi panggung politik gitu. Nah, menurut saya dari sisi trade negara-negara maju, terutama juga untuk menekan Cina, dia perlu bersekutu dengan India. Kelihatannya menurut saya sekutu dekatnya Inggris itu ada juga memanfaatkan koneksi Sunak ke India. Karena gimana pun mertua dia bukan orang sembarangan. Dan pastinya mertuanya juga nggak mau menantunya gagal gitu. Makanya kan ketika dia diungkit soal pajak keluarganya, kata mertuanya bakal dibayar katanya pajaknya. Jadi artinya bahwa kan yang diungkit itu sebenarnya bukan pajaknya Sunak, tapi pajak keluarga istrinya. Jadi keluarga istrinya itu punya skandal pajak di Inggris gitu kan. Jadi dan kata mertuanya kan akan dibayar gitu. Itu satu ya. Jadi saya ngelihatnya sebetulnya persoalan Sunak ini
karena dia dipilih dari parlementer, lebih kepada banyak ke preferensi-preferensi yang dipilih gitu. Satu, preferensi agar hal lemes gitu ataupun smooth antara fiskal pemerintah dengan Bank of England dalam artian konsep belanjanya. Dipilihlah juga orang di Perdana Menterinya yang juga latar belakangnya adalah monetaris sama dengan BOE. Ya, itu dari sisi stabilitas fiskal moneter di Inggris gitu ya. Kedua, dari sisi international trade-nya, menurut saya Sunak dilihat dan dipilih karena orang juga melihat mertuanya. Gitu ya, mertuanya dalam artian untuk memperlebar pengaruh ke India. Karena ternyata dengan membuat gejolak politik di Sri Lanka, India masih cukup kokoh, India masih rajin belanja, dan yang mengerikan, Perdana Menteri Modi ini, dia masuk ke BRICS kan. Gitu. Jadi artinya bahwa dia masuk ke dalam sekutunya Rusia, India, dan Cina ini kan masuk ke BRICS gitu. Nah, kelihatannya ada upaya ice breaking di sini. Ya, ice breaking bahwa jangan sampai India sama Cina jadi bersatu gitu. Kalau India jadi bersatu sama Cina ini bersatu, tambah berabe memang. Karena kalau menurut saya, yang dibesar-besarkan di kita kan bahwa next ekonomi 2045 ini akan ada di Indonesia. Kita nggak usah pungkiri gitu. Jadi kalau kita pakai model ekonometri gitu ya memang Indonesia menjanjikan. Tapi dengan data yang sama, ekonometri yang sama, India jauh lebih menjanjikan. Gitu ya. Jadi artinya India jauh lebih menjanjikan karena India juga rajin belanja terhadap hal-hal yang sifatnya teknologi masa depan. Kenapa? Coba kita lihat, Mas. Orang semua ngomong tentang green economy. Ya. Tapi kenapa kalau mau green economy, kenapa kok batu bara naik? Ya. Gas naik. Ini nih yang orang perlu paham itu bahwa sebetulnya yang namanya batu bara kalau di Eropa dan di negara-negara maju itu arahnya menjadi petrochemical. Kalau di kita kan karena pengusaha batu baranya manja, dia take or pay ke PLN gitu. Kalau di luar, batu bara ini dibuat untuk petrochemical. Nah, petrochemicalnya ini salah satunya adalah dipakai untuk katalis untuk green energy. Gas. Gas itu dipakai untuk amoniak, untuk pupuk ketahanan pangan mereka. Jadi isu besarnya itu sebetulnya di Eropa itu, kenapa orang takut ada krisis, mereka sebetulnya shortage atau krisis terhadap amonium nitrat. Amonium nitrat ini dihasilkannya dari gas. Gitu. Itu untuk pemupukan dia. Jadi cuman di mereka itu yang namanya batu bara, yang namanya gas, yang fosil-fosil ini di hulu, tidak ke hilir. Hilirnya menggunakan energi hijau lah yang disebut itu. Misalnya tenaga surya, angin, dan sebagainya. Nah, problem yang terjadi sekarang, dia itu ada yang beririsan di hilir dan di hulu, terutama gas. Ya, karena musim dingin dan sebagainya, batu bara dan ketidaksiapan EBT-nya. Nah, India itu melakukan banyak belanja terhadap bahan baku yang menjadi petrochemical. Ya, petrochemical itu artinya batu bara, amoniak, dan sebagainya. Dan juga dia belanja yang ke arah agrochemical, yaitu sawit, cassava. Ya, jadi kan kalau kita taunya sawit gitu biofuel, tapi kan ada juga cassava. Kalau Amerika Latin kan cassava gitu ya. Kemudian, nah India ini kalau kita lihat datanya, dia belanja sumber daya yang ke arah petrochemical, batu bara, gas, amoniak gitu ya, amoniak, LNG dan sebagainya. Dia juga belanja ke yang namanya agrochemical, yaitu sawit, cassava, jagung, dan sebagainya. Ini negara ngeri, Mas, kalau kita ngelihat ya ahead the curve gitu. Jadi kalau kita ngelihat ahead the curve, ini persis kayak Cina di 2006, dia udah siap untuk menyongsong krisis yang terjadi dengan ada di atas kurva. Nah, kalau bacanya kayak gini, menurut saya, negara maju, kalau kita nggak bisa matiin, kita salaman. Nah, matiin India, matiin Cina aja belum bisa matiin, Mas. Gimana lagi musuh sama India gitu. Coba-coba sih ada menurut saya membuat krisis kayak di Sri Lanka. Kayaknya
berharap kayak dulu di Thailand rame-rame ujungnya kena Indonesia, kena kemana-mana kan gitu. Tapi kelihatannya nggak kena gitu. Terlepas dari fragile-nya India dalam politik. Nah, jadi kalau menurut saya ada sesuatu yang tidak terlihat yang dalam bahasa Adam Smith invisible hand. Itu adalah persoalan bagaimana caranya bisa bersekutu dengan India. Gitu loh. Bersekutu dengan India untuk ngejepit siapa? Ya ngejepit Cina sih. Jadi jangan sampai India ini menjadi terlalu mesra juga dengan Rusia, dengan Cina. Jadi kalau menurut saya, Sunak mendapatkan dukungan meski minoritas dari kaum mayoritas, karena mayoritas juga memerlukan adanya networking dengan India. Jadi geopolitik memang menuntut mereka seperti ini. Nah, jadi kalau saya sih ngelihatnya, ya dipilihnya Sunak, tirani mayoritas juga sih sebetulnya. Kepentingan mayoritasnya mau kemana gitu. Kalau kepentingannya lagi ke sana, ya dealing with something lah. Itu orang-orang di market kan gitu. Nggak usah banyak musuh, udah banyak temen. Kalau nggak bisa dapat 100, daripada dapat 0, mending dapat 50. Orang-orang capital market gitu, Mas. Gitu. Jadi artinya kan mengenal cut loss gitu. Kalau nggak bisa dapat untung, ya di cut loss lah di 30. Nah, menurut saya pendekatan-pendekatan ini yang tengah terjadi. Ya, pendekatan-pendekatan bahwa kalau kita nggak bisa ini, gimana sih caranya kita bersalaman dan sebagainya. Nah, mungkin Mas Nur Hidayat dan Pak Fadil, Prof. Didin, dan Mas Fitrah, dan juga Bapak Ibu sekalian yang lain, mungkin itu yang saya lihat ya. Karena saya ngelihatnya bahwa ini adalah terpilih lewat parlementer, keputusan para elit, dan ini tidak bisa dilepaskan juga dari kepentingan geopolitik dari para elitnya itu sendiri. Nah, cuman menurut saya ini juga akan diuji gitu. Ya, akan diuji apakah Sunak mampu atau tidak gitu. Karena menurut saya ini juga akan menyulut ke janji yang sudah diutarakan oleh Perdana Menteri sebelumnya yang akan membantu masyarakat Inggrisnya gitu loh. Iya. Nah, kalau ini tidak jadi program ini, nah saya nggak tahu ya. Jadi ini persoalannya kan ada persoalan eksternal, tapi juga ada persoalan internal. Dan yang menariknya juga sebetulnya Inggrisnya sendiri lagi berganti dari ratu ke raja ya. Jadi artinya sebetulnya ya rajanya juga raja yang belum terlalu berpengalaman juga gitu dengan kondisi yang begini kompleks gitu ya. Jadi artinya mungkin menurut saya Sunak akan diuji oleh daya tahan masyarakat Inggrisnya itu sendiri. Terutama kan karena Partai Konservatif lewat Perdana Menteri sebelumnya sudah terlanjur janji akan memberikan bantuan sosial untuk menurunkan harga energi. Dan ini kelihatannya Sunak akan memotong gitu. Jadi menurut saya mungkin eksternal capital market happy dengan pound sterling rebound dan sebagainya, tapi dia mungkin juga akan menghadapi krisis internal gitu. Itu mungkin yang akan terjadi di kemudian hari. Itu aja dulu Mas Nur. Oke, pertama gini ya, kalau kita kaitkan dengan Indonesia gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan Indonesia, menurut saya memang agak beda ya, karena kita one man vote gitu ya. Jadi artinya bukan dipilih oleh parlemen gitu ya. Sunak ini kan hasil dari parlemen. Kemudian kalau menurut saya dalam 10 tahun terakhir ini ada gimana ya? Ada satu zona nyaman yang mayoritas. Jadi yang mayoritas yang sebetulnya silent juga di politik, jadi orang-orang politik senyap gitu ya, nggak terlalu peduli politik, mereka menjadi bangkit gitu ya, karena adanya menurut persepsi mereka tirani minoritas yang mendompleng juga di quote and quote yang orang selalu bilang boneka mayoritas tapi bonekanya tirani minoritas gitu. Itu tadi Bung Fitra kan ada analisa media dan sebagainya. Cuman kalau kita lihat dari sisi makronya gitu, kalau kita zoom dari helikopter view-nya, sebetulnya yang terjadi itu banyak kelompok kalau kita tanyakan tidak terlalu berselera terhadap politik praktis, menjadi sangat berselera politik praktis karena dia merasa bahwa adanya tirani minoritas yang berkuasa. Itu situasi yang terjadi dalam 10 tahun terakhir ini. Nah, kebangkitan para kaum yang tadinya tidak terlalu peduli politik ini
ini juga meresahkan buat kaum minoritas gitu. Jadi menurut saya kita ini sekarang berhadapan dalam situasi yang sangat buruk dalam perpolitikan elektoral sebetulnya. Gitu ya. Jadi artinya bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, saya membangun militansi. Caranya membangun musuh bersama. Ini menurut saya investasi yang buruk terhadap situasi politik yang ada gitu. Jadi artinya bahwa saya agar bisa berkuasa, saya punya pasukan yang militan dan militansinya dibangun dengan menciptakan musuh bersama gitu. Nah, itu kondisi yang ada. Tapi kondisi ini juga nggak bisa di tengah akhir-akhir menuju pemilu ini gitu ya, pemilu yang sesuai konstitusi kita hanya 2 kali dan sebagainya, kondisi ekonomi tidak terlampau baik. Jadi kalau saya bandingkan misalnya SBY misalnya, ya SBY dia mengalami krisis energi di 2004, 2006 gitu ya. Tapi dia beruntung gitu bahwa krisis itu dalam bahasanya tadi kalau Prof Didin mengatakan bahasa monetaris tar sembuh sendiri. Jadi artinya waktu itu meskipun harga minyak tinggi, inflasi tinggi, dia sembuh sendiri gitu. Sembuh sendiri dalam artian terjadi kesepakatan antara major central bankers dalam menekan Cina untuk merubahkan kemudian lahirnya RMB itu. Gitu ya. Jadi artinya Cina akhirnya sepakat oke, saya akan melakukan liberalisasi terbatas ya. Jadi artinya dia punya mata uang yang keluar yang juga ada di market yang RMB itu. Ya itu di 2006. Walaupun itu jadi bumerang ya, karena tadinya menggunakan bunga tinggi akhirnya jadi mortgage dan sebagainya. Di 2008 jelang pemilu keduanya kembali lagi gitu. SBY mendapatkan keberuntungannya sembuh sendiri itu. Ya, jadi sembuh sendiri bahwa kemudian karena Amerika Serikat melakukan QE menjadi klaim juga gitu pada waktu saya itu ingat banget gitu nih akibat kebijakan Senturi itu lihat tuh market langsung percaya ya padahal QE gitu di bulan Maret itu bukan karena dia tapi bahwa politik kita ini sebetulnya politik ikut arus bukan politik membuat arus gitu. Jadi artinya bahwa kalau arusnya membawa mohon maaf nih ya membawa kalau kata orang Medan diam-diam aja dirakit hanyut pula nanti sampai ke tujuan. Jadi artinya bahwa kita bukan politik yang menciptakan arus. Ya kan? Jadi politiknya itu politik yang sangat pragmatis gitu. Jadi kalau kondisi ekonominya pragmatis, ekonominya oke, semua akan selamat dengan sendirinya gitu. Mau apa? Jadi orang itu kebanyakan ya udahlah kita nggak usah terlalu segala macam. Nah, kelihatannya di 2024 ini menurut saya ujiannya ini akan sembuh sendiri atau tadi saya lihat Bung Fitra juga menggunakan Nest equilibrium gitu. Atau ini memang bagian dari Nest teori ya, dalam game teorinya bahwa sebetulnya negara-negara ini memang perlu bertikai untuk mencari win-win di antara mereka. Nah, dalam sejarah dunia kan bertikai ini kalau kita ngomong 1944 Bretton Woods Agreements yang orang kan bingung kan. Kalau orang awam kan nanya gampang aja Mas Nur. Ini Amerikanya susah, Amerikanya krisis, tapi kok dolarnya kuat gitu. Yang orang lupakan, dia itu menjadi pegging currency kan. Dalam SDR-nya IMF, yang dilahirkan di Bretton Woods Agreements gitu. Karena dia menang perang. Nah sebetulnya kan perlawanan Cina dari mulai G7 di tahun 2009 sampai sekarang itu, dia menginginkan SDR ini yang di IMF ini direform kan. Kemudian direspon bahwa oke deh kalau gitu yuan masuk dikasih bagian porsi kecil Amerika gitu. Tapi Amerika dengan sekutunya tetap yang besar. Makanya mereka frustasi ajak Rusia ngebuat BRICS kan sebagai penandingnya. Nah, ini kalau kita lihat perangnya berbeda banget dengan pasca flu Spanyol. Bahkan ini sebelum pandemi Covid pun sudah ada perang. Perangnya perang moneter beneran gitu. Jadi kalau dulu kan memang perangnya memang perang kaum fiskal ya, jadi artinya karena pengangguran yang naik dan sebagainya. Kalau sekarang ini memang perangnya perang para kaum monetaris gitu, dalam memperebutkan bendera luring currency. Gitu. Nah pertarungan ini kan kenceng, kita nggak tahu akan berakhirnya seperti apa, gitu ya. Itu satu. Kedua, kalau kita ngelihat misalnya 1980 tadi. Mas Nur Hidayat juga punya infografik zamannya Thatcher gitu ya, zamannya Reagan gitu ya. Itu kan terjadi gagal bayar
surat utang Amerika Latin tahun 80. Kenapa? 70-80-nya oil bomb, naiknya harga minyak yang besar-besaran. Ya. Tapi kemudian di 70-80 negara-negara Amerika Latin ini dibiarkan berhutang. Dia kemudian gagal bayar. Meksiko gagal bayar kan di tahun 80, Meksiko gagal bayar, tapi karena ini semua ada di ini segala macam. Nah, apa yang dilakukan oleh Amerika adalah isu geopolitiknya menjadi isu regional, perang Teluk, Iran, Irak dan sebagainya. 90 .com-nya bubble. Ya kan, jadi kan Amerika juga main-main di teknologi bukan baru sekarang gitu. 90 juga bubble si .com-nya. Artinya Bang Yanur pengen bilang kita ini sedang menyongsong benturan antar negara lagi gitu ya, Mas. Betul. Cuma skalanya yang mana nih? Skalanya apa skala kayak habis flu Spanyol, apa skala 1980 nih? Jadi kalau saya ngelihatnya skalanya ini kita mau skala tahun 1929 apa 1980 gitu. Tapi satu hal yang pasti gitu, negara maju membutuhkan resesi. Kenapa? Karena dengan resesi itu akan terjadi equilibrium baru buat mereka. Win-win baru. Ini adalah petanda awal adanya uncertainty di dalam geopolitik. Ya. Betul. Jadi artinya saya cuma ingin menggambarkan keterberuntungan SBY tadi, dia new equilibriumnya tuh nggak jauh-jauh banget gitu loh, Mas Hidayat. Jadi kalau tadinya misalnya di 3, cuman kedua aja, tipis aja gitu. Jadi artinya udah selesai. Cuman kan sekarang nih, saya ngelihatnya equilibrium yang diajak oleh Cina, Rusia dan sebagainya ini mengarah ke equilibrium yang memang naik tajam atau turun tajam gitu. Nah, ini kan kita nggak tahu bahwa apakah mereka akan eskalasi seperti pengen Bretton Woods Agreement baru gitu ya, artinya kocok ulang lagi gitu untuk menentukan pegging terhadap currency baru gitu ya, atau memang kayak 1980 persoalannya dilokalisir di persoalan regional. Tapi ingat di 80 90 bubble ya, kemudian 90 John Nesbitt bilang di Megatrend Asia, 2 negara Korea Selatan, Indonesia itu adalah macan Asia. Jadi macan Asia itu bukan omongannya Prabowo, omongan John Nesbitt. Ya, jadi artinya bahwa dia bilang bahwa Korea Selatan sama Indonesia macan. Indonesia juga banyak dipuji, sama juga dengan sekarang surveinya Bloomberg bahwa resiko krisis kita hanya 3%. Tapi kalau ditanya dan kalau kita baca jurnal-jurnal krisis Asia, termasuk tulisannya Aquino almarhum, suaminya Cory, yang jadi presiden kan istrinya Cory gitu. Aquino menulis di jurnalnya, dia bilang bahwa sebetulnya krisis yang besar di Thailand, tapi Thailand bisa solving, itu karena Thailand punya raja. Dalam artian bahwa politiknya itu bisa disettle sama satu orang gitu. Tapi dia bilang sebetulnya yang tidak terduga adalah Indonesia. Soeharto sebagai kakak tertua dalam bayangan ASEAN is a king, walaupun dia presidensi, walaupun dia republik, tapi dia dianggap otoriter yang kuat, sama dengan orang melihat Cina hari ini lah. Ya. Ternyata Soeharto jatuh. Dan ketika Soeharto jatuh, yang diserang narasinya apa? 2 hal. 1 HAM oleh media barat, 2 adalah konflik kepentingan. Nah, saya teringat betul waktu itu, ya saya waktu itu masih kerja di Bursa Efek Jakarta, bursa turun karena saya kerjaan ngurusin market watch dan sebagainya. Jadi saya lihat, yang salah satu yang saya ingat adalah statement senior Pak Iwan Jaya Aziz gitu. Iwan Jaya Aziz mengatakan bahwa rupiah dan won turun tajam karena kehilangan kepercayaan. Jadi sebagai anak baru gitu sih, apa sih kehilangan kepercayaan, market mendadak hancur begini gitu. Ya. Bahkan saya waktu itu ketua Bapak waktu itu Pak Putu Suta, dia memanggil semua rating agensi dan juga ya Merrill Lynch dan kawan-kawannya yang mengatakan nggak ada masalah terhadap pasar kita, kenapa lu jual semua, kasarnya gitu. Kenapa lu jual semua, lu hancurin semua? Dia bilang bukan persoalan riset gua yang salah kemarin gitu, tapi masalahnya negeri lu udah distrust terhadap pemimpinnya. Nah, itu Mas Nur Hidayat gitu. Saya pertama ini lebih kepada non-economic factor.
Nah, gitu ya Mas ya. belajar bahwa ya betul kata Prof. Didin tadi gitu. Ekonometri kan ekonom selalu mengatakan ceteris paribus. Gua akan benar kalau lingkungan-lingkungan di luar itunya ceteris paribus. Begitu dia tidak ceteris paribus, dia gampang aja. Enggak, gua nggak salah prediksi gua. Tapi masalahnya ada yang salah terhadap kondisi sentimen, kondisi persepsi. Nah, maksud saya kita ini akan menghadapi arus yang sebetulnya tidak kita ciptakan. Ini yang sebetulnya menurut saya menyedihkan, tapi ini realita yang kita hadapi. Baik. Jadi kalau sekarang kita tanya, Mas Nur Hidayat misalnya tergolong angkatan 98. Kalau saya 98 udah di bursa, saya nggak ikut-ikut gitu ya. Jadi artinya bahwa kalau kita lihat, orang kadang sekarang kan banyak bilang, apa bedanya sih angkatan 98 sama 66? Begitu berkuasa sama. Begitu jadi relawan sama, begitu jadi komisaris sama, kata orang begitu kan kelakuannya gitu. Jadi artinya menerima juga konsep konflik kepentingan, menerima juga konsep oligarki. Menurut pemahaman saya, Mas, ya itu Mas, karena arusnya bukan dibuat oleh kita. Arusnya tercipta, karena arus tercipta, siapa yang di atas sampan, woi gua nih pemimpinnya, gua nih yang bawa sampan ini ke tujuan, padahal airnya bukan dari kita. Nah, di sini menurut saya pentingnya juga elit-elit partai. Jadi kalau Pak Jokowi sebagai presiden mengatakan jangan sembrono memilih presiden, 100% agree. Tapi bukan dalam artian pilihlah presiden kesukaan gua gitu. Bukan gitu dong gitu. Jadi artinya bahwa kita ini memang perlu konsensus. Karena bagaimanapun walaupun one man one vote, si presiden dicalonkan oleh elit juga gitu. Tapi kalau elitnya mikirnya adalah, gimana ya bisnis gua, gimana ini gua. Dan mohon maaf Mas Hidayat ya, menurut saya di Indonesia ini, presiden yang relatif harum namanya ketika tidak jadi presiden lagi, menurut saya ya Soekarno tetap besar, tapi tetap kan orang menyoroti juga beberapa hal tentang Soekarno gitu ya. Bahkan orang menganggap bahwa Soekarno sekarang Bu Mega ngurusin Puan gitu ya. Jadi artinya kan orang ngomong gitu. Orang ngomong SBY yang diurusin AHY doang gitu loh. Gitu kan. Jadi artinya dua menurut saya. Satu Habibie, dua Gus Dur. Kenapa? Karena Habibie anaknya memang tidak banyak terlibat. Ya Ilham mungkin sekarang ikut-ikut lah. Ya, tapi gitu-gitu aja gitu. Bukan, jadi Habibie sendiri tidak terlalu memusingkan mungkin tentang kedua anaknya. Gus Dur ya karena gaya siksaknya begitu ya mungkin dia juga kepemimpinan pendek, dia bahkan partainya jadi rebut sama Muhaimin kan gitu ya. Jadi artinya bahwa dia tidak bisa menciptakan yang namanya regenerasi politik. Nah yang lain menurut saya terjebak oleh ketakutan berlebihan terhadap anaknya. Ya kan, ada yang pengen anaknya jadi kayak Ateng ini anak menteng ini kan gitu. Jadi networknya kalau bisa di Wall Street lah gitu, walaupun bukan sekolahan dari Amerika. Di mentor, no freelance. Yang nggak mentor juga punya banyak urusan gitu. Kepentingannya jadi banyak. Jadi kalau menurut saya, kita akan menemui situasi yang tidak ideal, berhadapan dengan tokoh lama yang menitipkan anak-anaknya kepada tokoh baru. Tapi sebagai catatan menurut saya, hati-hati. Arusnya, geopolitiknya kita nggak tahu kemana. Nah, kalau ada concerned citizens think out of the box, yang kata Franklin Roosevelt, menurut saya ini ujiannya ke elit. Apakah dia akan menentukan orang yang di atas sampan itu adalah orang yang tepat? Memang klise, tapi menurut saya itu harus. Dan karena ini perang monetaris, menurut saya harus orang yang punya leadership moneter, bukan harus monetaris ya. Jadi kalau menurut saya, orang yang bisa kayak Sun Tzu gitu. Kalahkanlah musuhmu dengan kekuatan terbesarnya. Jadi dia harus punya kekuatan dealing dengan global, tadi globalisasi yang dikatakan oleh Fitra. Dia ngerti bagaimana sistem moneter bekerja, tapi dia menggunakan dampak monetarisnya untuk keberpihakan ke rakyatnya, mengerjakan land reform, reforma agraria. Menarik. Menurut saya, itu yang dibutuhkan Indonesia menurut saya. Seorang yang secara eksternal bisa diterima, karena dia juga bukan orang yang kaku untuk berkomunikasi moneter, tapi ke dalam implementasinya, dia melakukan reforma agraria. Itu aja sih dari saya. Saya orangnya nggak tahu siapa. Terima kasih Bang Yanuar Rizky. Terima kasih
Profesor Didin dan Mas Fitra serta teman-teman yang sudah hadir. Kita tutup diskusi Zoom hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.